Bagian paling menyenangkan saat bikin rumah pas pilih-pilih furniture sih. Tapi gimana ya supaya kelihatannya sleek, profesional, dan nggak jadinya campur aduk. Aduh, harus mulainya gimana ya? Halo, saya Jessica, interior designer dari kantor GG. Dan hari ini saya ingin sharing tentang apa saja yang perlu diperhatikan sebelum memilih furniture. Pemilihan furniture itu harus yang bisa menjawab kebutuhan layout ruang. Kebetulan kali ini memang ada banyak produk Molteni yang cocok dengan kebutuhan klien di project villa ini. Konsep desain villa ini adalah modern tropical. Rasa yang ingin diciptakan adalah ruang yang terasa segar dan lapang, dipenuhi cahaya alami, serta memiliki alur sirkulasi yang mudah dan terbuka. Overall ambience yang ingin dicapai yaitu relax dan comfortable. Sebelum memilih furniture, kami mengacu pada konsep dan memulai semuanya dari layout. Saat layouting, pastikan 5 hal yaitu sirkulasinya enak, zoningnya jelas, storage cukup, proporsi furniture-nya pas, dan ergonomisnya benar. Oke, saat layout yang pertama perlu diperhatikan yaitu zoning. Di villa ini posisi pantry-nya zoningnya lumayan sudah ditentukan oleh arsitek, jadi emang sengaja posisinya dekat dengan area service, ada koridor. Ini koridor ini adalah area side entrance untuk maid bisa lewat. Jadi area service tidak mengganggu area owner utama gitu. Di area pantry ini yang paling penting adalah kebutuhan ownernya yaitu storage, posisi fridge di mana atau kompor, sink, seperti itu yang harus diperhatikan. Juga sebelahnya pantry, kemudian yang paling dekat secara kebutuhan yaitu dining room, zoning, dan terakhir adalah living room. Lalu bicara tentang focal point di layout, seperti yang udah diceritakan tadi, villa ini menghadap ke pantai dan arsitek udah mendesain jendela yang memanjang dari utara ke selatan. Jadi kita mau menguatkan focal point ini dengan cara pas kita memposisikan meja dining table ini, kita mau memanjang menghadap ke jendela atau window yang lebar dan besar, dan kita posisikan center dengan koridor arah orang masuk datang ke dalam ruangan. Kemudian di living room kita dapat sisa space living room yang sangat luas. Lalu kita juga pertimbangkan kebutuhan klien, di mana kliennya punya keluarga besar. Suami istri ini udah memiliki cucu, jadi villa ini dipakai di akhir tahun untuk berkumpul rame-rame. Jadi request mereka, permintaannya itu punya kapasitas seat yang besar, bisa menampung banyak orang. Jadi karena pace-nya masih luas, kami sengaja melayout pertama yang fokus utama itu adalah pemandangan ke arah pantai. Jadi kami meletakkan satu sofa besar menghadap ke view yang tidak terhalang oleh kolom. Kemudian di living room ini request klien tetap ingin ada entertainment, jadi kita tetap meletakkan TV di sisi yang tidak menghalangi pemandangan view pantai. Jadi sofanya kita tetap perlu sedikit yang menghadap ke arah TV. Kemudian untuk mengencourage orang-orang yang menempati ruangan ini saling ngobrol, interaksi, jadi kita taruh armchair di seberang sofa panjang yang menghadap ke pantainya. Kemudian ketika masih ada space, kita sengaja pilih nanti yaitu sofa yang back to back supaya kita bisa ciptakan satu corner lagi untuk grup kecil lain yang saat pesta bisa punya spot kecil masing-masing. Dan terakhir
kita cek apakah sirkulasinya sudah enak, tidak sempit. Lalu kita juga cek apakah storage-nya sudah cukup, itu dari denah dahulu. Kurang lebih denah yang sudah jadi seperti ini. Sekarang saya lagi di showroom Molteni untuk kasih lihat kalian apa aja furniture yang kira-kira cocok dan kita masukin ke villa ini, dan kenapa masing-masing pieces sengaja kita pilih. Yuk! Meja makan ini nice banget ya, karena finishingnya ini matte. Jarang-jarang nih ketemu marble yang finishnya matte dan rata banget. Terus kita emang biasa sengaja pilih meja makan warnanya putih supaya dia kontras sama nanti material floor kita, jadi dia nanti nyala gitu. Ini bisa size-nya lebih besar lagi nggak? Bisa, untuk Matteo tuh kita ada beberapa size, jadi bisa kita ada yang oval, bisa maksimum paling panjang 4 meter. Terus kalau misalnya itu berapa seater tuh Bu? 4 meter bisa 10 sampai 12. Oh nice. Option untuk topnya juga ada macam-macam, bisa marble juga kita optionnya ada beberapa pilihan, bisa juga lacquer kalau misalnya mau cari. Untuk base-nya pun kita ada beberapa option, bisa wood ataupun lacquer. Kalau yang ini yang metal ini ya? lacquer. Oh ini lacquer, nice. Kalau gitu kita cocok sih kalau bawahnya wood, jadi lebih berasa tropisnya. Sama dining chair ini juga match ya. Cuman supaya lebih comfy, kayaknya butuh yang ada ini deh, armrest. Ya, ada armrestnya. Ada, kita juga ada option buat armrestnya. Untuk fabric dan pilihan woodnya juga kita masih bisa pilih. Oke, nice. Wah ini racksnya nice banget ya Bu. Cocok nih sama konsep villa kita yang lagi kita kerjain. Ini racksnya juga kita dari Molteni NC. Buat racks kita ada beberapa ukuran standar, ada 2x3, 3x4, 4x5. Bahkan juga bisa kita custom, jadi custom size. Ini apa sih Bu? Sisal? Bukan? Ini sisal. Oh iya bener ya. Terus ada kalau kotor gitu bisa dibersihin dari sini nggak? Oh dari sini sih kita nggak ada service to cleaningnya, cuman kita bisa suggestin beberapa referensi. Oh I see. It's so nice. Dan cocok sama warna konsep warnanya. Dicoba duduk Ibu, sofa-sofanya kita juga banyak option buat sofa-sofa. Ini Augusto, desainernya dari Vincent van Duysen. Kalau sofa gini dia bisa pilih juga apa empuk kerasnya gitu nggak? Kalau untuk kekerasannya kita nggak ada pilihan, tapi untuk fabric dan modul kita ada banyak pilihan. Kayak ini kan setengah lingkaran, tapi kalau misalnya Ibu butuh yang square, itu kita juga ada option-optionnya. Kayak trimnya ini juga bisa pilih nggak? Bisa pilih bisa juga. Sama dengan kainnya? Bisa. Kalau mau diganti leather juga bisa. Tapi saya perlunya sofa yang back to back sih Bu. Kalau yang back to back kita ada juga yang di atas kalau mau lihat di atas. Nanti ya. I see. Ini untuk option coffee table. Yang ini lucu sih, kayak dia nesting gitu kan ya, besar kecil. Ya banyak size-nya, terus finishingnya juga bisa dipilih. Jadi topnya bisa pilih mau dari wood atau marble. Iya. Masuk yang kecil juga kalau mau diganti marble bisa. Ini cocok buat proyek kita karena space-nya yang luas. Jadi material coffee table-nya nggak harus besar, jadi bulky gitu, bisa beberapa piece, terus jadi overall look-nya jadi dinamis gitu. Terus kita beda-bedain material seperti ini. Ini bisa matte juga ya Bu, biar dia bisa. Jadi kita bisa pilih. Sekarang marble kita bisa dua option, bisa glossy ataupun matte. Biar konsisten finishingnya sama meja makan yang tadi kita udah pilih, kita pilih nanti warnanya matte juga aja. Bisa. Terus yang lumayan centerpiece itu kita perlu armchair sih. Cuman karena si armchairnya itu bakalan lumayan menghalangi pemandangan, jadi kita pilih armchair jangan yang terlalu tinggi. Yang lebih kecil? Nanti ada pilihan lagi ya? Ada banyak di atas. Oke. Bu, dicoba ini yang tadi saya bilang yang sofanya back to back. Jadi sofa ini juga banyak komposisi modulnya. Kita ada chaise lounge-nya juga.
Kita juga ada yang armless, ada juga yang ada with arm. Yang arm aja juga bisa ada 2 option, bisa pakai kayu ataupun juga pakai upholstery. Iya, ini cocok sih Bu, bisa back to back sesuai sama layout. Ini nice banget ya kainnya, dan empuk ya. Ini juga kita yang lucu tuh, kita bisa ada side table di tengah-tengah sofa, jadi bisa I see. dikonfigurasi. Terus yang lucu nih, ini tuh drawer, jadi mungkin bisa buat taruh small things, Oh, remote, iya. kacamata, bisa taruh di sini. Menarik banget. Terus pilihan kayunya juga ada warna-warna ya? Bisa dipilih. Terus sama kayak yang di sebelah sini juga, ini juga armnya tuh ada drawer kecilnya, Bagus sih. jadi ini juga bisa dibuka. Dan ini optional, jadi ibu mau pilih pakai drawer ataupun nggak pakai drawer. I see. Sama depth-nya juga bisa pilih ya? Ya, kita ada beberapa depth, ada yang 120, ada juga yang 1 meter. Oh iya, kalau di layout kita yang tadi tuh kan ada yang hadap ke TV. Kita bisa pilih yang depth-nya rada panjang, Bisa jadi Ibu. bisa agak lebih santai. Terus kita- yang di baliknya layout terus ada yang cuma buat ngobrol-ngobrol doang. Kita bisa pilih yang depth-nya lebih pendek kayak gini. Jadi duduknya lebih formal. Bisa Bu, nanti kita bisa bantu buat konfigurasiin disesuaikan sama ukuran layoutnya. Oh, oke, nice. Next yang masih kita cari kan tadi armchair ya. Kriteria pertama dia nggak mau terlalu tinggi supaya nggak ngalangin pemandangan. Juga kita perlu sesuatu di belakang yang kelihatan seksi, dan aku suka sih sama model ini. Dia agak retro gitu ya. Ya, ini dari koleksinya Gio Ponti, salah satu heritage collection-nya Molteni. Oh, nice. Dan ini salah satu yang direplika dari Molteni, dari koleksinya Gio Ponti. Cuman kita mungkin nanti pilihnya warnanya yang deep green gitu. Bisa sih Bu, nanti finishing masih bisa dipilih lagi. Oke, nice. Sama aksen table-nya ini nanti kita perlu buat taruh di sekitar sofa atau di samping armchair, buat kalau kita lagi duduk kita butuh ngopi bisa taruh dekat gitu. Ini juga saya perlu sih Bu swivel gini. Tadi kan ada layout yang ngebelakangin dining table tuh. Jadi kalau swivel, orang yang lagi duduk bisa ngobrol sama seberangnya sofa, atau bisa dia putar ke belakang ngobrol sama yang lagi makan. Ini cocok. Terus size-nya juga small, jadi nggak ngalangin dan compact gitu. Cuman saya butuh yang belakangnya lebih ada sesuatunya gitu. Ada beberapa option lagi sih Bu, kalau untuk yang sofa single chair yang swivel, ya misalnya dari koleksi dari Linea. Jadi ini juga bisa swivel, cuman dia ada kakinya di bawah. Oh, oke. This one nice dan unik. Thank you udah ngikutin hari ini. Thank you juga buat Bu Lydia yang udah temenin aku hari ini. Jadi banyak orang yang milih furniture tuh cuma berdasarkan tren atau bentuknya doang. Itu malah bikin bingung kan. Jadi mulai sekarang coba pahami dulu fungsi kebutuhan kamu atau klien kamu. Karena desain yang baik dimulai dari layout yang tepat. Your plan, our game plan.